Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada pidato seorang gubernur Jawa Tengah. Dia menyindir seorang gubernur yang suka ngonten. Katanya tiap ada yang kritik dia sibuk jawab melalui medsosnya. Walaupun dia nggak menyebut nama, tetapi tujuannya sudah jelas, yaitu ke Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana pendapat netizen? Kita simak videonya. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Syuting. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media nggak. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Wah, parah nih. Kowe lek ceblok loro itu. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Syuting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kesinian? Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS matur suwun, Bu. Sekarang yang ramai. Nah, gimana nih pendapat netizen setelah melihat video itu? Apakah seorang gubernur seperti itu cara berbicaranya? Menyindir-nyindir? Harusnya kan setiap pidato itu dia menunjukkan kinerja, bukan menyindir. Ya sudah saya bilang, walaupun dia nggak menyebutkan nama, tetapi sudah jelas tujuannya ke Gubernur Jawa Barat. Bahkan warganya pun yang dari Jateng ikut berkomentar. Ini dia komentarnya. Ramai Jawa Tengah gitu. Jadi Pak Gubernur Jateng dalam waktu dekat kemarin ini menyinggung yang sebenarnya sih tidak menyebut nama, tetapi kita semua masyarakat Indonesia pasti tahu. Benar kan? Mungkin yang dimaksud adalah Bapak Deddy Mulyadi alias KDM yang saat ini menjadi prima donanya Indonesia, Pak. Saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, bahwa Bapak Aing sekarang ini menjadi prima donanya orang seluruh Indonesia. Salah satu manfaat konten dari Bapak Aing, Pak, yang nomor satu ya Pak, masyarakat langsung mengetahui, ya masyarakat langsung mengetahui, bahkan bukan cuma masyarakat Jawa Barat bos yang mengetahui bos, masyarakat seluruh Indonesia bos yang mengetahui bos, agar supaya seluruh pemimpin bisa mengikuti jejaknya, yang mana Bapak mungkin nggak setuju. Manfaat yang kedua bos dalam promosi pariwisata, promosi bisnis yang ada di Jawa Barat, bos tahu nggak bos, dulunya sebelum Bapak Aing jadi Gubernur Jawa Barat berapa keluar biaya? Ya, sebelum ada konten kreator, ada YouTuber aktif yang jadi gubernur, dulu berapa keluar? 50 miliar lebih, bos. 50 miliar. Saiki piro, bos? Gur 3 miliar tok, bos. Duit tinggi ngopo? Iso nggih kesejahteraan rakyat, bos. Ngono kuwi, ngoten, paham jenengan? Nanti kalau misalnya ini kira-kira nggak pas ya, mungkin omongan netizen bener. Ganti aja sama Pak Kades. Pak Kades ya top, kerjanya top. YouTuber aktif juga, TikToker aktif juga ya. Jadi ini masyarakat udah ngomong ke sana loh bos. Ya, jadi jenengan kalau misalnya menghina orang-orang yang bermain sosial media, halo guys, ketemu orang miskin, halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin. Jenengan jangan lihat itunya, jenengan lihat asas manfaatnya. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus mampu memandang yang namanya permasalahan bukan dari jendela bos, tetapi pandanglah masalah itu dari satelit bos, pandanglah masalah dari satelit ya, karena Anda itu ya bukan orang yang level SDM rendah,
Anda itu level orang yang SDM tinggi, meskipun bukan dari akademi kepolisian. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duet gubernur tuh ya? Gua baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gua kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, tuh ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten ini mas saya benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa Nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril lah Pi. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan Nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuma baru 70 hari, terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan nggak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan nggak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Nah, makanya jadi pejabat publik itu jangan pernah menyinggung sesama pejabat. Apalagi sampai nyinggung Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Waduh. Pokoknya siap-siap lah dirujak netizen. Jawa Barat teater. Oke guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.